Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4B yang beranggotakan Diah Nimpuna Chandra, Zidan Anugrah Pratama, Alma Aradila, Cahyo Santoso, Nandi Nugroho, Britania Hasiholan, dan Muhammad Azril Hibatullah Yusuf akan melakukan simulasi praktikum dasar-dasar oceanografi dengan alat dan bahan yang sederhana. Selamat menyaksikan! Salinitas adalah berat dalam gram dari semua zat padat terlarut dalam 1 kg air laut. Salinitas dinyatakan dalam satuan promil atau ppt per 1000 atau gram per kilogram. Nilai salinitas dipengaruhi oleh suplai air tawar ke laut, curah hujan, musim, pasang surut, dan evaporasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai salinitas yang pertama adalah pola sirkulasi air. Pola penyebaran air yang berbeda menyebabkan salinitas yang berbeda. Evaporasi. Semakin tinggi penguapan, semakin tinggi pula nilai salinitasnya. Dan berlaku sebaliknya. Yang ketiga, curah hujan atau presipitasi. Semakin tinggi curah hujan di daerah tersebut, maka semakin rendah nilai salinitasnya. Yang keempat, aliran sungai. Semakin banyak sungai yang bermuara di daerah tersebut, maka akan semakin rendah pula nilai salinitasnya. Cara mengoperasikan air refraktometer. Yang pertama, buka plat penutup. Lalu, ambil air sampel menggunakan pipet tetes. Masukkan beberapa tetes air sampel pada bagian prisma. Pastikan menyebar di seluruh prisma. Lalu tutup plat penutup. Lihat skala melalui lensa mata. Jangan lupa atur fokusnya. Baca posisi pada skala yang berpotongan dengan garis batas. Untuk perawatan hand refraktometer, yang pertama, buka plat, lalu ambil aquades menggunakan pipet tetes, dan teteskan pada bagian prisma untuk membersihkan sisa-sisa air sampel. Ambil tisu, gunakan untuk mengeringkan bagian prisma, usap dari atas ke bawah, dan sampai benar-benar kering. Lalu, tutup refraktometer secara hati-hati, dan simpan di tempat yang kering. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Anugrah Pratama, NIM L1C019055. Di sini saya akan mempraktikkan tentang praktikum DC, yaitu temperatur. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi pada praktikum kali ini tuh kita memerlukan alat dan bahan. Nah, pertama itu alatnya ada termometer. Seharusnya ini termometer ya, cuma karena nggak ada termometernya, jadi kita menggunakan penggaris. Anggaplah ini termometer buat mengukur si temperaturnya itu. Kemudian di sini tuh ada dua wadah bening, yang di sini itu ada yang tinggi sama yang panas. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya itu simpel banget. Pertama, kita siapin dulu termometernya nih. Ini masih dalam keadaan normal ya, jadi belum ada angka yang menunjukkan pada suhu tersebut. Nah, kemudian kita celupkan nih si termometer ini ceritanya. Nah, kita tunggu sampai 3 menit. Nah, nanti setelah 3 menit ini baru kita angkat, kemudian kita dinginkan ya. Dan nanti di situ kita akan catat berapa suhu yang nanti tertera. Seperti itu. Baik, kita masuk saja ke pembahasan mengenai praktikum yang tadi telah kita lakukan. Jadi di sini tuh ada 3 pembahasan. Pertama, pengertian dari temperatur. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengukur temperatur di suatu perairan. Yang pertama itu adalah pengertian temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran yang dimana untuk mengetahui panas atau dingin suatu lingkungan maupun benda. Nah, untuk mengetahui temperatur, ada alat yang bisa kita gunakan, yaitu adalah termometer. Kemudian, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur di suatu perairan? Pertama itu ada intensitas cahaya, yang dimana banyaknya cahaya yang masuk pada suatu perairan. Apabila sering cahaya masuk,
maka di suatu perairan tersebut itu menjadi hangat. Kemudian ada cuaca, contohnya itu adalah curah hujan tinggi, yang dimana itu akan mengakibatkan perbedaan suhu juga di suatu perairan. Kemudian ada kedalaman, yang dimana semakin dalamnya suatu perairan, maka di perairan tersebut suhunya akan dingin karena tidak terjarah oleh cahaya matahari yang masuk di dalamnya. Jadi yang suhunya tinggi itu berada di lapisan permukaannya. Kemudian yang keempat adalah pergerakan dari angin. Jadi pergerakan angin tersebut itu akan mempengaruhi massa air, yang dimana pergerakan angin tersebut akan membawa massa air ke atas, yang dimana itu akan mempengaruhi sebaran suhu secara homogen. Nah, yang terakhir itu bagaimana cara mengukur temperatur di suatu perairan. Nah, jadi kita ini akan menggunakan alat termometer secara manual ya, yaitu termometer air raksa. Anggap aja ini termometer air raksa. Jadi caranya itu sebenarnya simpel banget ya. Pertama, kita siapin dulu nih termometernya itu dalam keadaan normal. Kemudian nanti kita celupkan pada suatu wadah yang berisikan air sebagai objek yang nantinya kita akan ukur suhunya. Kemudian kita tunggu 3-5 menit sehingga nanti akan menunjukkan skala dari termometer itu sendiri secara stabil. Nah, nanti ketika sudah stabil, kemudian nanti diangkat termometernya dan dinginkan. Setelah didinginkan, maka termometer ini dicuci dan juga nanti dibilas, dan kemudian nanti akan ditaruh di tempat yang aman biar nanti nggak rusak. Nah, itu pembahasan yang tadi saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan 4 tujuan. Yang pertama, pengertian gelombang. Menurut Tipler 1998, gelombang adalah getaran yang merambat atau tersebar, di mana saat perambatannya tidak diikuti partikel perantaranya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang ada 3. Yang pertama angin, kedua geometri laut, dan yang ketiga ada gempa bumi. Ketiga, pengaruh angin terhadap tipe gelombang, yaitu semakin besar angin atau semakin cepat angin, maka semakin besar gelombang yang dihasilkan. Angin yang bertiup di atas permukaan air menjadi pembangkit utama gelombang tinggi. Gelombang yang tinggi merupakan fungsi dari kecepatan angin, waktu di mana waktu dan jarak bertiup tanpa rintangan. Keempat, cara mengukur gelombang yang akan dilakukan langsung pada praktikum. Sebagai penekan, terus ada toples, sebagai akuarium, ada air sampel, dan juga penggaris. Yang pertama, masukkan styrofoam ke dalam air dengan ketinggian setengah tinggi air. Dan pastikan airnya tenang ya. Kemudian styrofoam diangkat dengan cepat dan hitung banyaknya gelombang yang terbentuk. Setelah dihitung banyaknya gelombang yang terbentuk, ada 4 gelombang. Nama saya Cahyo Santoso, NIM L1C019057. Di sini saya akan menjelaskan tentang densitas. Pertama, pengertian densitas. Densitas adalah jumlah suatu zat yang terkandung pada suatu unit volume. Faktor yang mempengaruhi densitas perairan. Yang pertama ada suhu, yang kedua salinitas, yang ketiga tekanan. Suhu berbanding terbalik dengan densitas, sedangkan salinitas dan tekanan berbanding lurus dengan densitas. Alat untuk mengukur densitas ada 4, yaitu pyknometer, yang kedua hidrometer, yang ketiga Coriolis bolometer, yang keempat densitimeter. Secara umum, densitas massa air akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Dalam kondisi tidak ada gangguan, massa air yang memiliki densitas rendah akan berada di atas massa air yang berdensitas tinggi. Baik, di sini saya akan membuat tutorial yaitu praktikum dasar oceanografi
cara mengukur densitas salinitas yaitu dengan bahan seadanya di rumah, yaitu dengan akuarium, terus kertas laminating yang berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam akuarium, yaitu melalui sisi samping, dan menggunakan bahan pewarna dan gayung yaitu yang berisi air bersalinitas. Kita masukkan pewarna. Selanjutnya kita masukkan air yang bersalinitas, kita tambahkan pewarna. Setelah itu kita masukkan air yang bersalinitas seperti tadi, yaitu melalui sisi badan perairan. Ya, selanjutnya yaitu bagaimana untuk mengetahui air yang bersalinitas dan air normal, yaitu menggunakan kertas laminating. Di sini kita dapat lihat bahwa air yang bersalinitas, yaitu yang berwarna merah, berada di bawah, dan sedangkan air yang berwarna hijau, air yang normal, yaitu berada di atas permukaan air. Oke. Lakukan percobaan kembali, yaitu seperti tadi, untuk mengetahui densitas temperatur. Caranya sama seperti tadi, cuman kita hanya mengganti air, yaitu menggunakan pewarna. Selanjutnya kita menambahkan yaitu air dingin, tapi kita menambahkan pewarna. Untuk menaruhkan airnya sama seperti tadi, langsung saja kita masukkan. Oke, dan langsung saja kita lihat menggunakan kertas laminating. Di sini kita dapat lihat bahwa air yang berada di bawah itu air yang berwarna merah, yaitu yang mempunyai temperatur, sedangkan yang di atas air yang tidak mempunyai temperatur, yaitu yang berwarna hijau. Perkenalkan, nama saya Britania Hasiholan, NIM L1C019059 dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Sudirman. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dasar-dasar oceanografi acara kelima, yaitu cahaya dan kekeruhan, dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian cahaya dan kekeruhan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan faktor yang memengaruhi kecerahan di suatu perairan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap kehidupan organisme di suatu perairan. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana cara mengukur cahaya dan kekeruhan dengan cara yang baik dan benar, dan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi pada tingkat kekeruhan yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan menjawab dan menjelaskan tujuan dari praktikum kali ini. Yang pertama, menurut Sunardi 2012, cahaya merupakan gelombang
elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti partikel. Nah, cahaya ini memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Artinya dalam 1 second, cahaya ini dapat menempuh jarak 300.000 km. Selanjutnya adalah kekeruhan. Menurut Nyibakan 1992 dalam Siagian 2009, kekeruhan dalam air ini dapat ditimbulkan karena adanya zat-zat yang tersuspensi dalam perairan dan akan mempengaruhi ekologi dalam hal penurunan cahaya yang terpenetrasi di dalam air secara mencolok. Selanjutnya menurut Gouffron 2007, pencerahan ini dipengaruhi oleh yang pertama intensitas cahaya, yang kedua benda-benda halus yang dapat disuspensikan seperti lumpur ataupun pasir, lalu yang ketiga adanya jasad-jasad trenik seperti plankton, dan yang keempat adalah warna air. Berikutnya adalah mengenai pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap kehidupan organisme. Nah, kekeruhan yang tinggi dapat mengakibatkan terganggunya sistem osmoregulasi seperti pernafasan dan daya lihat organisme akuatik, dan juga dapat menghambat penetrasi cahaya di kedalaman air. Nah, penetrasi cahaya ini dapat memengaruhi proses fotosintesis yang dilakukan oleh produsen-produsen dalam air seperti fitoplankton. Nah, kekeruhan ini juga dapat memengaruhi perkembangbiakan plankton larva dan dapat mengakibatkan kematian. Seperti itu. Untuk menjawab tujuan nomor 4, teman saya akan mensimulasikan praktikum tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azril Hibatullah Yusuf, NIM L1C019060 dari Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan mempraktekkan acara 5, yaitu cahaya dan kekeruhan. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, yaitu akuarium kecil berisi 3 liter air, timbangan, sumber cahaya, dan sedimen. Yang kami gunakan kali ini adalah tepung dengan beberapa variasi berat. Masukkan 5 gram tepung ke dalam akuarium dan aduk tepung di dalam air hingga rata. Nyalakan sumber cahaya dari arah sisi lebar akuarium dan hitung panjang lintasan sinar yang mampu menembus air terhitung dari sisi akuarium. Terhitung 21 cm pada percobaan pertama. Kemudian tambahkan kembali 5 gram tepung ke dalam akuarium sehingga total tepung yang terlarut di dalam air sebanyak 10 gram. Aduk kembali hingga rata. Lalu hitung panjang lintasan sinar yang mampu menembus air terhitung dari sisi akuarium. Pada percobaan kedua, terhitung sepanjang 12 cm. Tahap terakhir, tambahkan kembali 5 gram tepung ke dalam akuarium sehingga tepung yang terlarut di dalam air sebanyak 15 gram. Aduk kembali hingga rata. Kemudian hitung panjang lintasan sinar yang mampu menembus air terhitung dari sisi akuarium dan terhitung 6 cm pada percobaan ketiga dengan total tepung yang terlarut sebanyak 15 gram di dalam 3 liter air. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekeruhan dapat memengaruhi penetrasi cahaya, di mana semakin keruh air, panjang lintasan sinar yang mampu menembus air semakin pendek.